Dan makam itu menurut atau cerita warga, di situ ada makam tua seperti kain warna putih terbang, sosok hitam di balik pohon, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di PAI Misteri. Oke teman-teman, kali ini saya bakalan bercerita. Saya dan tim PAI Misteri pernah mengalami, ada salah satu tim PAI yang kemasukan ya waktu itu, teman-teman. Kebetulan kita live di makam tua. Mau tahu ceritanya, tetap di PAI Misteri. Ya, pemakaman atau makam tua, teman-teman. Makam tua ini berada di atas jurang ya, teman-teman. Dan kebetulan sebelum kita melakukan live streaming di situ, kita ada salah satu komentar di live kita harus membakar dupa. Kebetulan di situ saya bakar dupa. Waktu itu kita bakar ada 4 atau 5 kita bakar. Setelah saya bakar, saya tancap ke tanah dan kita mulai penelusuran. Di saat penelusuran tersebut pun sudah merasa ada yang aneh, ada kejadian-kejadian janggal di situ. Di situ kita pertama kali kejadian itu ada sosok yang terbang di atas pohon, terbang seperti kain warna putih terbang. Setelah kita melihat ada kejadian sosok kain terbang itu, kita coba semakin masuk ke dalam. Dan di dalam, semakin dalam kita masuk ke kebun itu, di tengah kebunnya ada pemakaman. Ada dua makam. Dan makam itu menurut atau cerita warga, di situ ada makam tua, ya mungkin makam keramat. Ya seperti biasa, karena kita melewati makam, kita kirim doa dulu di makam. Kita minta izin bahwa kita mau explore. Setelah kita minta izin, setelah kirim doa, kita lanjut. Dan di saat kita melanjutkan explore, di situ tim menemukan sosok hitam di balik pohon, teman-teman. Dan yang bikin anehnya, saya megang kamera tapi saya nggak melihat, dan teman saya di belakang, dia melihat bahwa ada sosok hitam tersebut. Berhubung sosok hitam, saya memutuskan untuk mundur, dan kita mundur melewati makam tua tadi. Kita mundur agak jauh. Saat kita mundur dan menjauh dari makam tua tersebut, ada salah satu tim masuk menghampiri saya. Dan tiba-tiba tim yang menghampiri saya ini langsung kemasukan, teman-teman. Dia meronta, dia seperti orang kerasukan gimana. Dan di situ saya coba tenang, dan saya coba untuk mengajak berkomunikasi. Dan saat saya berkomunikasi, di situ dia bilang bahwa kita mengganggu, dan kita disuruh untuk pergi dari lokasi tersebut. Dan saat kita coba mengeluarkan atau menetralisir teman kita,
saat suara yang masuk waktu itu suaranya kayak aki-aki ya teman-teman, suara aki-aki. Dia bilang kita mengganggu. Setelah aki-aki itu pergi, masuklah sosok kuntilanak. Saat yang aki-aki itu keluar, tiba-tiba masuk dan teman kita pun langsung tertawa di situ teman-teman. Dan dia bilang kita emang mengganggu. Setelah kita netralin, kita sudah selesai, kita ajak keluar. Dan saat kita duduk bareng tim, saya bertanya kenapa bisa begini. Dan gak taunya teman-teman, dupa yang tadi saya tancepin itu dimatiin atau dimatiin lah, ditendang sama temen yang sempat kemasukan. Dan saya bilang aduh, pantes bisa kejadian kayak gini. Ya percaya nggak percaya, ya wallahu alam ya teman-teman. Itu pengalamannya. Dupa yang saya tancap, dia tendang, dia matiin. Ya mungkin yang punya tempat atau yang punya wilayah situ merasa tidak senang, makanya bisa kejadian seperti itu. Ya singkat cerita, saat selesai itu kita langsung keluar dari lokasi dan kita balik ke base camp. Dan di base camp saya perjelas, lain kali jangan kayak gini. Kalau memang udah kita bakar nggak usah dimatiin atau ditendang. Oke, cukup cerita makam tua dari Pak E Misteri. Tetap saksikan Pak E Misteri di season cerita horor. Salam santun selalu, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.